TKW Indonesia dinikahi 5 pria Arab, punya 11 anak bikin geger. Bayangkan, seorang TKW asal Indonesia berangkat mencari nafkah, namun pulang dengan 11 anak dari 5 pria berbeda di tanah Arab. Apakah ini kisah cinta, tragedi, atau rahasia besar yang sengaja disembunyikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengulas kisah-kisah paling menggetarkan, mengharukan, dan penuh pelajaran hidup. Tangan menunjuk kanan sebelum lanjut. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah yang akan kita bahas. Keputusan yang mengubah takdir. Namanya Sari, bukan nama sebenarnya. Perempuan asal sebuah desa kecil di Jawa Tengah itu tumbuh dalam kesunyian yang panjang. Ayahnya buruh tani dengan penghasilan tak menentu, ibunya penjual sayur keliling. Sejak kecil, Sari sudah akrab dengan kata cukup yang berarti pas-pasan, dan nanti yang berarti menunggu tanpa kepastian. Di usia 19 tahun, Sari lulus SMA. Ia punya mimpi sederhana, membantu orang tua, membiayai adiknya sekolah, dan suatu hari membangun rumah kecil yang tidak bocor saat hujan. Namun mimpi itu terasa mustahil jika ia hanya bertahan di desa. Setiap hari, ia melihat teman-temannya pergi ke kota, sebagian kembali membawa cerita keberhasilan, sebagian lagi pulang dengan luka yang tak pernah mereka ceritakan. Suatu sore, seorang calo datang ke desanya, membawa brosur berwarna cerah, menampilkan gedung-gedung tinggi di Timur Tengah, gaji besar, dan janji hidup berubah. Kerja di Arab, gajinya bisa 10 kali lipat, kata sang calo. Kalimat itu menancap kuat di kepala Sari. Malam itu, Sari menangis diam-diam. Ia tahu risikonya. Ia pernah mendengar cerita TKW disiksa, diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dipulangkan tanpa sepeser pun. Namun ia juga tahu, jika ia tidak pergi, keluarganya akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Dengan restu setengah hati dari ibunya dan doa panjang ayahnya, Sari berangkat. Hari keberangkatan tiba. Bandara terasa asing dan dingin. Saat pesawat lepas landas, Sari menatap keluar jendela, melihat tanah kelahirannya mengecil. Ia tidak tahu bahwa keputusan itu akan menyeretnya ke jalan hidup yang tidak pernah ia bayangkan. Jalan yang penuh pernikahan, perpisahan, dan anak-anak yang lahir dari takdir yang saling bertabrakan. Di Arab Saudi, Sari ditempatkan di rumah keluarga kaya. Majikannya tegas, namun tidak kasar. Hari-harinya diisi dengan membersihkan rumah besar, memasak, dan menjaga anak-anak majikan. Pada awalnya, Sari bersyukur. Gajinya dibayar tepat waktu, ia bisa mengirim uang ke kampung. Namun kesepian mulai menyerang. Bahasa yang tidak ia kuasai, budaya yang berbeda, dan larangan keluar rumah tanpa izin membuat Sari seperti hidup dalam sangkar emas. Suatu hari, majikannya mengajak Sari ke acara keluarga besar. Di sanalah ia bertemu Fahd, sepupu majikannya. Fahd berbeda. Ia ramah, sering tersenyum, dan sedikit bisa berbahasa Inggris. Fahd kerap menyapa Sari, menanyakan kabarnya, bahkan sesekali membawakan makanan. Perhatian kecil itu menjadi pelipur lara. Sari, yang selama ini menahan rindu pada keluarga, mulai merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar pembantu. Hari demi hari, Fahd semakin sering datang. Ia bercerita tentang hidupnya, tentang pernikahan yang gagal, tentang kesepian yang sama. Sari mendengarkan, tanpa sadar hatinya mulai terbuka. Suatu malam, Fahd berbicara serius. Ia mengatakan ingin menikahi Sari secara sah menurut agama. Ini akan melindungimu, kata Fahd. Kau tidak akan lagi diperlakukan sebagai pekerja. Sari bimbang. Ia tahu konsekuensinya. Namun di hadapannya ada pilihan, tetap menjadi TKW yang rentan, atau menjadi istri yang dilindungi. Dengan wali yang diwakilkan dan saksi seadanya, pernikahan itu terjadi secara diam-diam. Bagi Sari, itu bukan sekadar akad. Itu adalah harapan. Harapan akan kehidupan yang lebih layak, status yang lebih terhormat,
dan masa depan yang lebih jelas. Beberapa bulan kemudian, Sari hamil. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Fahd mulai jarang datang. Alasannya pekerjaan, perjalanan, keluarga. Hingga suatu hari, ia menghilang tanpa kabar. Sari kini bukan hanya TKW, tapi juga istri yang ditinggalkan, dan calon ibu di negeri orang. Ia belum tahu bahwa pernikahan pertama itu hanyalah awal dari rangkaian peristiwa yang akan menyeret namanya ke dalam kisah paling menggegerkan. 5 pernikahan, 11 anak, dan rahasia besar yang kelak terbongkar. Dan semuanya bermula dari keputusan sederhana seorang gadis desa yang ingin mengubah nasib. Saat status menjadi kabur. Kehamilan Sari memasuki bulan ke-6 ketika kenyataan pahit tak lagi bisa dihindari. Fahd tak pernah kembali. Nomor teleponnya tak aktif, pesan tak dibalas, dan keluarga majikannya memilih diam. Bagi mereka, Sari hanyalah orang luar yang urusannya tak perlu dicampuri. Sari melahirkan seorang bayi laki-laki di sebuah klinik kecil. Ia menamainya Ammar, nama yang ia harapkan kelak menjadi doa agar anak itu kuat dan bermartabat. Namun di balik tangis pertama Ammar, Sari menangis lebih keras dalam hatinya. Ia kini seorang ibu tunggal di negeri asing, tanpa kepastian status, tanpa perlindungan hukum yang jelas. Majikannya mulai berubah. Keberadaan bayi dianggap masalah. Sari diberi 2 pilihan, kembali ke kampung atau mencari penanggung jawab. Pulang berarti kehilangan penghasilan dan masa depan anaknya. Mencari penanggung jawab, itu terdengar mustahil. Di tengah kebingungan itu, seorang perempuan Filipina yang bekerja di rumah sebelah memperkenalkannya pada Yusuf, seorang sopir keluarga. Yusuf sering membantu para pekerja migran mengurus keperluan administrasi. Ia tampak tenang, dewasa, dan religius. Mendengar kisah Sari, Yusuf menunjukkan empati yang jarang ia temui. Dalam Islam, kata Yusuf suatu malam, anak dan ibunya harus dilindungi. Kalimat itu kembali menyalakan harapan. Yusuf menawarkan pernikahan. Ia tahu Sari pernah menikah. Namun status Fahd yang menghilang membuat segalanya abu-abu. Tanpa dokumen cerai, tanpa kepastian hidup mati, Sari terjebak di wilayah yang tak jelas, antara istri yang ditinggalkan dan perempuan tanpa status. Dengan tekanan keadaan dan janji perlindungan, Sari kembali mengucap ijab kabul. Pernikahan kedua terjadi dengan sederhana, bahkan lebih sunyi dari yang pertama. Yusuf mengakui Ammar sebagai anak asuh dan membawa Sari pindah ke kota lain. Untuk beberapa waktu, hidup terasa lebih stabil. Yusuf bekerja keras. Sari mengurus rumah dan bayi. Setahun kemudian, Sari melahirkan anak kedua, seorang perempuan yang diberi nama Aisyah. Dunia Sari seakan menemukan ritmenya kembali. Namun masalah lama muncul dalam bentuk baru. Yusuf memiliki sifat keras. Ia mudah cemburu dan mengekang. Sari dilarang berkomunikasi dengan komunitas TKW lain. Ponselnya sering diperiksa. Setiap pertanyaan dianggap kecurigaan. Puncaknya terjadi ketika Yusuf kehilangan pekerjaannya. Tekanan ekonomi mengubah segalanya. Pertengkaran menjadi makanan sehari-hari. Suatu malam, Yusuf pergi dan tak kembali. Kali ini dengan pesan singkat, "Aku tak sanggup." 2 pernikahan, 2 kepergian. Sari kembali sendiri, kini dengan 2 anak. Ia bekerja serabutan, membersihkan rumah demi rumah, menitipkan anak-anak pada tetangga. Gosip mulai beredar. Seorang perempuan asing dengan anak-anak tanpa ayah yang jelas selalu menjadi bahan bisik-bisik. Disinilah pernikahan ketiga memasuki hidupnya. Namanya Abdul Rahman, duda beranak 1 yang dikenal sebagai pedagang. Ia sering melihat Sari bekerja dan menawarkan bantuan. Abdul Rahman lebih tua, berwibawa, dan menjanjikan kestabilan. Ia berkata jujur, ia ingin istri yang mengurus rumah, dan Sari butuh perlindungan. Kali ini, Sari tidak bermimpi. Ia hanya ingin bertahan. Pernikahan berlangsung cepat. Dari pernikahan ini, Sari melahirkan 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Rumah kecil mereka menjadi ramai.
Namun Abdul Rahman memiliki keluarga besar yang tak pernah benar-benar menerima Sari dan anak-anaknya. Tekanan datang dari segala arah. Konflik dengan keluarga, tuntutan ekonomi, dan perbedaan budaya membuat hubungan retak. Abdul Rahman mulai sering pergi berhari-hari. Hingga akhirnya, ia mengajukan cerai secara sepihak. 3 pernikahan. 5 anak. Nama Sari mulai dikenal, bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan bermasalah. Label itu menempel tanpa ada yang mau mendengar kisah lengkapnya. Namun hidup belum selesai mengujinya. Dalam kelelahan yang tak berujung, Sari bertemu Hasan, seorang pengusaha kecil yang sering mempekerjakan pekerja migran. Hasan melihat Sari sebagai perempuan tangguh. Ia tak peduli gosip. Ia menikahi Sari dengan niat menyelamatkan. Dari pernikahan keempat ini, Sari melahirkan 3 anak lagi. Tubuhnya semakin lelah, jiwanya semakin rapuh. Hasan ternyata memiliki kehidupan ganda. Ketika kebohongannya terbongkar, ia pergi meninggalkan Sari dengan hutang. Kini jumlah anak Sari menjadi 8. Masyarakat sekitar mulai benar-benar geger. Aparat setempat mencatat namanya. Komunitas pekerja migran memperbincangkannya. Kisahnya menyebar dari mulut ke mulut, dengan versi yang semakin liar. Dan di tengah badai itulah, pernikahan kelima, yang paling kontroversial, akan terjadi. Pernikahan yang kelak membuat kisah Sari meledak hingga ke tanah air. Pernikahan kelima yang meledakkan segalanya. Nama Sari kini tak lagi asing di lingkungan tempat ia tinggal. 8 anak dari 4 pernikahan membuatnya menjadi bahan pembicaraan, antara iba dan curiga. Ada yang menilai ia korban keadaan, ada pula yang menudingnya sebagai perempuan pembawa masalah. Sari memilih diam. Baginya, bicara tak pernah mengubah apapun. Yang ia tahu, anak-anaknya harus makan, sekolah, dan hidup layak. Tubuhnya kian kurus, matanya cekung. Ia bekerja dari pagi hingga malam, berpindah-pindah rumah membersihkan lantai, mencuci pakaian, memasak. 8 pasang mata kecil menunggunya pulang setiap hari. Dalam kelelahan itu, Sari berdoa hanya satu hal, tidak menikah lagi. Ia tak ingin mengulang luka yang sama. Namun hidup sering mempermainkan niat manusia. Suatu hari, Sari dipanggil ke kantor agen lokal. Ada seorang pria yang ingin mempekerjakannya sebagai pengurus rumah dan anak. Pria itu bernama Salman, seorang pria Arab parubaya, terpandang di lingkungannya, dikenal dermawan. Salman telah mendengar kisah Sari, lengkap dengan gosipnya. Alih-alih menjauh, ia justru tertarik. Pertemuan pertama berlangsung formal. Salman berbicara lembut, menawarkan pekerjaan dengan gaji lebih baik. Ia juga menanyakan anak-anak Sari satu persatu, seolah ingin memahami beban hidup yang ia pikul. Sari waspada. Ia sudah terlalu sering dikecewakan oleh kata-kata manis. Beberapa minggu bekerja, Salman mengajukan niat yang tak pernah disangka Sari. "Aku ingin menikahimu," katanya tenang. "Bukan karena cinta," ia menambahkan, "melainkan karena tanggung jawab." Sari menolak. Ia menjelaskan masa lalunya, luka-lukanya, dan sumpahnya untuk tidak menikah lagi. Namun Salman bersikeras. Ia menjanjikan legalitas, pengakuan, dan masa depan bagi anak-anak. Ia bahkan bersedia mengakui dan membiayai seluruh anak Sari. Tekanan datang dari berbagai arah. Agen, tetangga, bahkan beberapa tokoh komunitas pekerja migran menyarankan Sari menerima. Dalam budaya setempat, status istri dianggap solusi atas segala kekacauan. Dengan hati yang hampir mati rasa, Sari menerima. Pernikahan kelima berlangsung lebih resmi dari sebelumnya. Ada dokumen, ada saksi yang sah. Untuk pertama kalinya, Sari merasa sedikit aman. Ia pindah ke rumah Salman, rumah besar dengan halaman luas. Anak-anaknya memiliki kamar sendiri. Mereka mulai bersekolah dengan layak. Dari pernikahan ini, Sari melahirkan 3 anak lagi dalam kurun waktu beberapa tahun. Rumah yang tadinya terasa tenang berubah menjadi dunia kecil yang riuh.
tawa anak-anak memenuhi ruang. Namun di balik itu, beban Sari bertambah berat. Jumlah anak kini 11. Masalah muncul bukan dari Salman, melainkan dari lingkungan. Tetangga mulai bertanya. Sekolah mempertanyakan data anak-anak. Aparat setempat mulai mencatat kejanggalan. Seorang perempuan asing dengan 11 anak dari 5 pernikahan berbeda bukanlah hal biasa. Isu ini menyebar cepat. Media lokal mulai mencium cerita. Sebagian memberitakan dengan nada simpati, sebagian lagi sensasional. Nama Sari mulai muncul di forum-forum daring komunitas pekerja migran Indonesia. Tak lama, kabar itu menyeberang ke tanah air. Di Indonesia, cerita ini berubah bentuk. Judul-judul provokatif bermunculan. Ada yang menyebut Sari sebagai TKW paling kontroversial. Ada yang menuduhnya mengejar uang. Ada pula yang menjadikannya bahan perdebatan moral dan agama. Keluarga Sari di desa terpukul. Orang tuanya menangis membaca berita yang tak sepenuhnya benar. Adik-adiknya dipandang aneh oleh tetangga. Nama baik keluarga tercoreng oleh narasi yang mereka tak pahami. Sari sendiri mengetahui semua itu dari pesan-pesan yang masuk ke ponselnya. Hujatan, caci maki, bahkan ancaman bercampur dengan simpati dan doa. Ia terdiam lama, menyadari bahwa hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Salman berusaha melindungi. Ia membatasi akses media, menenangkan Sari. Namun tekanan tak berhenti. Aparat mulai melakukan pemeriksaan administratif. Status anak-anak, keabsahan pernikahan sebelumnya, hingga kemungkinan pelanggaran hukum menjadi sorotan. Sari dipanggil untuk memberikan keterangan. Di ruang kecil itu, ia menceritakan hidupnya dari awal, tanpa drama, tanpa pembelaan. Hanya fakta dan air mata yang jatuh pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar telanjang di hadapan dunia. Bab ini bukan akhir. Justru inilah titik ketika segalanya berubah arah. Apakah Sari akan dipulangkan? Apakah anak-anaknya akan diambil negara? Ataukah kebenaran akhirnya didengar? Saat negara ikut campur. Pemeriksaan demi pemeriksaan membuat hari-hari Sari terasa seperti lorong panjang tanpa ujung. Ruang kantor imigrasi menjadi tempat yang sering ia datangi. Berkas-berkas disusun. Nama-nama ayah anak-anak ditanyakan satu persatu. Setiap pertanyaan terasa seperti mengorek luka lama yang belum sempat sembuh. Petugas berbicara formal, dingin, dan penuh catatan. Pernikahan pertama, mana dokumennya? Pernikahan kedua, siapa walinya? Anak-anak ini status hukumnya bagaimana? Sari menjawab sejujur yang ia bisa. Banyak yang tak ia miliki selain ingatan dan saksi hidup yang entah di mana sekarang. Di hadapan hukum, kisah hidup yang penuh air mata seringkali tak cukup kuat tanpa kertas dan stempel. Salman berusaha membantu. Ia menyewa pengacara, mengumpulkan saksi, dan menyiapkan pembelaan. Namun prosesnya panjang dan melelahkan. Sementara itu, kabar terus bergulir di luar sana. Media semakin agresif. Judul-judul berita makin tajam, seolah hidup Sari adalah tontonan yang layak dikonsumsi publik. Komunitas pekerja migran Indonesia terbelah. Sebagian membela Sari, menyebutnya korban sistem dan keadaan. Sebagian lain mencibir, menyalahkan pilihannya, bahkan menganggapnya aib. Tekanan psikologis itu berdampak pada anak-anak. Ammar mulai sering diam. Aisyah bertanya kenapa orang-orang memandang mereka aneh. Anak-anak yang lebih kecil hanya bisa merasakan ketegangan tanpa mengerti sebabnya. Sari sering menangis di malam hari, memeluk mereka satu persatu, berjanji dalam hati akan melindungi apapun risikonya. Suatu pagi, keputusan sementara keluar. Negara tidak akan memisahkan anak-anak dari ibunya, namun status mereka harus diperjelas. Beberapa anak dinyatakan hanya memiliki kewarganegaraan ibu. Artinya, masa depan mereka penuh tanda tanya. Pendidikan, kesehatan, dan hak sipil menjadi masalah besar. Kabar ini sampai ke Kedutaan Besar Indonesia. Pihak KBRI akhirnya turun tangan.
Mereka mengirim tim untuk melakukan pendataan dan pendampingan. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Sari merasa negaranya mengulurkan tangan. Wawancara dilakukan, kondisi anak-anak diperiksa, dan opsi pemulangan mulai dibicarakan. Namun pulang bukan keputusan mudah. Jika kembali ke Indonesia, Sari harus menghadapi stigma yang sudah telanjur menyebar. Anak-anaknya akan tumbuh dengan label anak tanpa ayah yang jelas, menurut pandangan sebagian masyarakat. Di sisi lain, tetap tinggal berarti terus hidup dalam pengawasan dan ketidakpastian hukum. Salman berada di persimpangan. Ia mencintai anak-anak itu, namun tekanan keluarga besarnya semakin kuat. Nama baiknya dipertaruhkan. Ia diminta memilih antara mempertahankan Sari atau menjaga reputasi. Malam itu, Salman bicara jujur. "Aku tidak bisa melawan semua ini sendirian," katanya pelan. Kalimat itu tidak menyakitkan, justru menegaskan sesuatu yang sudah lama Sari rasakan. Tak ada satupun pernikahan yang benar-benar sanggup melindunginya dari badai. Beberapa minggu kemudian, keputusan berat diambil. Dengan pendampingan KBRI, Sari dan anak-anaknya akan dipulangkan ke Indonesia secara bertahap. Tidak sebagai deportasi, melainkan pemulangan kemanusiaan. Hari keberangkatan terasa seperti mengulang takdir. Bandara yang dulu penuh harapan kini dipenuhi kelelahan. 11 anak berdiri di sampingnya, masing-masing membawa cerita yang tak pernah mereka pilih. Sari menatap ke depan. Ia tidak tahu apa yang menunggu di tanah air. Yang ia tahu, hidupnya akan memasuki babak baru, babak paling sulit sekaligus paling menentukan. Bab ini belum berakhir. Karena di Indonesia, kisah Sari justru akan mencapai puncaknya. Pulang ke tanah air, berhadapan dengan stigma. Pesawat mendarat di tanah Indonesia pada pagi yang mendung. Udara lembab langsung menyergap, berbeda jauh dengan panas kering negeri yang selama bertahun-tahun menjadi tempat hidup Sari. Ia menggenggam erat tangan Amar, sementara anak-anak lain berjalan beriringan, sebagian mengantuk, sebagian menatap sekitar dengan mata penuh tanya. Di bandara, beberapa petugas KBRI dan instansi terkait sudah menunggu. Tidak ada karpet merah, tidak ada sambutan hangat. Yang ada hanyalah prosedur, pertanyaan, dan kamera ponsel yang diam-diam mengarah. Beberapa orang sudah mengenali wajah Sari, wajah yang selama berminggu-minggu terpampang di layar gawai mereka. "Itu dia TKW yang punya 11 anak," bisik seseorang. Kalimat itu terdengar jelas di telinga Sari, meski diucapkan pelan. Ia menunduk. Bukan karena malu, tetapi karena lelah. Lelah menjelaskan, lelah disalahkan, lelah hidup dalam cerita orang lain. Anak-anaknya belum mengerti. Mereka hanya tahu mereka pulang ke rumah ibu. Desa tempat Sari dibesarkan menyambut dengan sunyi yang aneh. Tak ada kerumunan. Hanya tatapan dari balik tirai dan pagar. Orang tuanya menangis memeluk Sari dan cucu-cucu mereka. Tangis yang bukan hanya karena rindu, tapi juga karena takut akan masa depan yang belum jelas. Hari-hari pertama terasa berat. Berita terus beredar. Wartawan datang silih berganti. Ada yang ingin wawancara, ada yang sekadar memotret rumah reot keluarga Sari. Judul-judul baru bermunculan, sebagian lebih kejam dari sebelumnya. Anak-anak mulai merasakan dampaknya. Di sekitar rumah, beberapa anak sebaya mengejek. "Katanya kalian beda-beda bapaknya ya?" Aisyah pulang menangis, bertanya dengan suara gemetar. "Ibu, salahkah kami?" Pertanyaan itu menghantam jantung Sari lebih keras daripada semua hujatan media. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Kalian tidak salah apa-apa," jawabnya tegas, meski air matanya jatuh. "Kalian adalah amanah." Pemerintah daerah turun tangan. Pendataan dilakukan. Anak-anak diperiksa kesehatannya. Beberapa LSM menawarkan bantuan, pendidikan, trauma healing, dan pendampingan hukum. Di tengah badai, muncul juga tangan-tangan yang tulus. Namun stigma tak mudah hilang. Sebagian warga menganggap Sari membawa aib. Sebagian lain mulai melihatnya sebagai potret pahit nasib TKW.
Sari mencoba bangkit. Ia membuka usaha kecil-kecilan di rumah, menjahit dan memasak pesanan. Anak-anak yang lebih besar membantu sebisanya. Pelan-pelan, rumah itu kembali hidup, meski luka belum sepenuhnya sembuh. Suatu sore, Sari diundang ke sebuah forum diskusi tentang pekerja migran. Dengan suara bergetar, ia menceritakan kisahnya, tanpa membela diri, tanpa menyalahkan siapapun. Ia hanya ingin satu hal, agar kisahnya menjadi pelajaran, bukan sekadar sensasi. Ruangan itu hening. Untuk pertama kalinya, Sari merasa didengar sebagai manusia. Namun satu bab terakhir masih menunggu. Bukan tentang gosip. Bukan tentang angka 11. Melainkan tentang makna di balik semua penderitaan itu. Bab penutup akan mengajak kita merenung. Siapa sebenarnya yang paling bersalah? Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sari? Bukan tentang jumlah, tapi tentang manusia. Waktu berlalu. Berita tentang Sari perlahan meredup, digantikan isu-isu baru yang lebih segar bagi publik. Namun bagi Sari dan 11 anaknya, hidup tidak pernah benar-benar kembali normal. Setiap pagi adalah perjuangan baru, mencari nafkah, memastikan anak-anak bersekolah, dan merawat luka yang tak selalu terlihat. Sari belajar satu hal penting, cerita hidup seseorang tidak pernah sesederhana judul berita. 5 pernikahan dan 11 anak bukanlah angka untuk dihakimi, melainkan jejak panjang keputusan, tekanan, dan keadaan yang saling bertabrakan. Ia tidak pernah bangga dengan masa lalunya, namun ia juga menolak membencinya. Anak-anak tumbuh dengan pertanyaan tentang ayah, tentang asal-usul, tentang mengapa hidup mereka berbeda. Sari menjawab dengan jujur, sesuai usia mereka. Ia tidak menanamkan kebencian. Ia hanya menanamkan keberanian untuk berdiri tegak. Beberapa tahun kemudian, bantuan pendidikan mulai membuahkan hasil. Ammar menunjukkan bakat akademik. Aisyah pandai berbicara di depan umum. Anak-anak kembar menemukan dunianya masing-masing. Mereka bukan sekadar anak dari kisah kontroversial, melainkan individu dengan masa depan. Masyarakat pun perlahan berubah. Ada yang tetap mencibir, tapi semakin banyak yang memahami. Kisah Sari mulai dipakai sebagai cermin, bukan lemparan batu. Diskusi tentang perlindungan pekerja migran, nikah siri lintas negara, dan hak anak semakin sering digaungkan. Sari tidak menuntut simpati. Ia hanya berharap satu hal, tidak ada perempuan lain yang harus melalui jalan sepi seperti dirinya. Di titik ini, kisah ini bukan lagi tentang Sari. Ini tentang kita, tentang cara kita memandang korban, tentang seberapa cepat kita menghakimi, dan seberapa lambat kita memahami. Karena pada akhirnya, yang paling menderita bukanlah mereka yang salah langkah, melainkan mereka yang tak pernah diberi kesempatan untuk bangkit.